Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita kembali diberi kesempatan untuk sama-sama menambah keilmuan dan wawasan kita, yang semoga itu semua bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita akan belajar bersama dalam acara rutin kita setiap Senin pagi dari pukul 6.30 ya, dari pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti, dalam acara rutin belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih berada di silsilah tentang bagaimana mendidik putra-putri kita untuk bisa menjadi putra-putri ahli syurga. Dan kita akan terus belajar bersama guru kita Buya ya. Dan tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mempersiapkan diri mereka menjadi orang yang akan berguna bagi bangsa, bagi agama, dan juga menjadikan mereka mulia dunia dan akhirat. Baik para pemirsa Al-Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, dan nanti juga dalam acara ini kami akan berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada kami, baik melalui via SMS, melalui via telepon, ataupun melalui via Facebook Buya ya. Anda bisa bergabung bersama kami di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079, atau Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0231830899, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya ya di www.facebook.com/buya.albahjah. Baik, dan kita pada kesempatan ini, tema kita kali ini adalah melatih kepemimpinan pada anak dari kecil ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya mendidik agar anak-anak kita bisa mempunyai jiwa pemimpin, agar mereka bisa mengatur, artinya bisa belajar untuk mandiri, bisa belajar untuk bisa menjadi paling tidak memimpin diri sendiri, artinya mengatur kepentingan mereka sendiri dari kecil. Itu seperti apa sih caranya? Karena kita tidak ingin anak kita menjadi anak yang manja, anak yang selalu tergantung kepada orang lain, anak yang tidak bisa apa-apa. Kita ingin anak-anak kita dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan malah menjadi benalu atau menjadi orang yang selalu merepotkan orang lain. Dan tentunya untuk menjadikan anak-anak kita seperti itu butuh ilmu ya, butuh ilmu, butuh agar, dan kita sebagai orang tua harus tahu caranya agar kita tidak salah di dalam mendidik mereka. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Baik. Sehat, berkat doa Umi, doa para pemirsa, para pendengar. Semoga para pemirsa dan para pendengar senantiasa dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, keindahan dalam rumah tangganya. Amin, amin. Dan dengan anak yang soleh-solehah, amin, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Baik, terima kasih Buya. Baik, tadi seperti yang sudah kami sampaikan di awal Buya, bahwa kita akan melanjut, masih berada di silsilah tentang bagaimana mendidik anak, dan tema kita kali ini bagaimana kita melatih kepemimpinan pada anak sedari kecil Buya. Baik, dipersilakan untuk berikan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang semoga benar-benar bermanfaat untuk lahir batin kita, diri dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Masalah mendidik anak ini adalah silsilah panjang, dan tidak boleh siapapun dari kita merasa tidak butuh dengan ilmu untuk mendidik anak ini. Anak adalah masa depan kita di akhirat nanti, dan juga masa depan di dunia. Jadi anak adalah titipan Allah, amanat, yang sekaligus anak bisa menjadi sebab kejayaan, kemuliaan bagi orang tua jika ditapakkan kaki anak-anaknya di tempat yang mulia, dibesarkan dengan kemuliaan, dididik dengan kemuliaan. Saat ini kita akan bahas bagaimana menanamkan di dalam diri anak-anak kita kemandirian, satu, kemudian jiwa kepemimpinan. Pemimpin itu jangan dimaknai sebagai seorang penguasa, bukan menguasai, akan tapi pengayom, qawwam, mengayomi, melindungi, memperhatikan, berkorban untuk yang dilindungi. Ini adalah pengayom yang sesungguhnya. Seperti seekor ayam yang melindungi, seorang induk ayam melindungi anak-anaknya dari hujan, dari panas dan sebagainya. Itu adalah pengayom yang sesungguhnya. Dia rela mendapatkan malapetaka, mendapatkan satu
ancaman, yang penting yang dilindungi adalah aman. Hendaknya seperti itu seorang pemimpin. Nah, ini hendaknya dipupuk di dalam diri anak kita jiwa-jiwa kemuliaan. Mungkin dimulai daripada sifat-sifat yang pernah kita pelajari di saat kita belajar ilmu akidah tentang sifat-sifat Nabi SAW. Mulai dari yang namanya sidik, tabligh, fatonah, kemudian amanah. Ini adalah sifat yang paling penting, asas, yang tidak boleh jauh anak kita dari sifat-sifat tersebut. Jadi kebiasakan anak kita untuk bisa jujur, sidik. Biasa sidik, selalu berucap yang benar. Ya. Berucap yang benar. Berperilaku yang benar dan jujur. Ya. Kemudian dia juga ada fatanah. Fatanah memang ini adalah fitrah biasanya. Fatanah kecerdasan biasanya diberi. Mungkin ini agak kita pinggirkan terlebih dahulu, sebab ada orang yang tidak punya kecerdasan bagaimana. Tetap bisa juga kemudian. Akan tapi tabligh. Tabligh itu artinya apa? Dibiasakan untuk berani mengungkapkan. Jadi anak kecil jangan dianggap kerdil selamanya. Anak-anak kita. Jadi kita pun ajari anak kita untuk bagaimana bisa menyampaikan keinginannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, kemudian sampai kepada maksud dan tujuannya. Ini tidak dipatahkan. Belajar berkomunikasi yang baik. Sebab tabligh itu adalah bahasa komunikasi. Sehingga anak kita, mohon maaf, keluasan dalam menyapa itu termasuk dalam muqaddimah tabligh. Jangan sampai anak kita jadi anak yang kaku. Anaknya anak misalnya hanya biasaan di depan komputer, depan HP, sampai dengan bibinya di sampingnya nggak menyapa. Itu nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Artinya dilatih kepekaan anak-anak kita untuk interaksi dengan luar tabligh. Jadi bagaimana berinteraksi dengan orang di luar, tegur sapa yang baik, kelembutan dengan orang di kiri kanannya, menebar senyum dan sebagainya. Jadi berangkat dari kejujuran dirinya itu. Jujur ya. Tentunya jujur sendiri ada aturannya. Artinya dilatih untuk jujur. Tidak dilatih, dilarang untuk berbohong. Kita biasakan untuk tidak berbohong. Berucap yang benar. Kalau ada data kebohongan nggak? Nanti kalau jadi pemimpin pembohong berbahaya. Kemudian tadi tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan, pandai berkomunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu sebenarnya bukan karena omongannya enak, tidak. Akan tapi bagaimana omongan itu bisa diterima. Biasanya dikasih mukaddimah dan mukaddimah. Mungkin dia bukan seorang penceramah, bukan seorang orator. Akan tapi lihat, dalam setiap berbicara dia mendahulukan adab. Contoh, dengan keluarga pembantu selalu minta maaf. Mohon maaf, Mbok, tolong ambilin ini. Terima kasih ya. Ini apa? Menjadikan omongannya didengar oleh orang. Sebab seorang pemimpin nanti akan keluar satu keputusan-keputusan dan himbauan-himbauan dan bahkan mungkin peringatan-peringatan sebagai seorang pemimpin, termasuk pemimpin keluarga. Jangan sampai menasihati anak ditertawai oleh sang anak. Apalagi nasihati karyawan dia tertawai sama karyawan. Karena dia belum punya ilmu tabligh di dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi itu baik itu? Ketegasan, kebenaran tetap disampaikan. Keinginannya disampaikan, akan tapi dengan cara yang bagus. Ini adalah ada ilmu, ada belajar. Bertahap. Jadi kalau anak kita tidak pernah kita latih untuk pandai berkomunikasi, maka dia akan menjadi orang yang kuper, susah berkomunikasi. Bahkan mungkin kalimatnya 1-2 akan tapi nyakiti hati orang. Dan tidak menarik bagi seseorang. Nyelekit be. Nyelekit. Maka ini bukan tidak pantas jadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin itu bagaimana merasa bahasanya kalimatnya itu mengayomi semuanya. Bahkan kalau mengungkapkan kalimat tidak akan membuat ketersinggungan di masyarakat. Dia menjaga. Ini kan kelihayan, kepiawaian dalam bertabligh, menyampaikan sesuatu. Dan seorang pemimpin banyak hal yang harus disampaikan. Mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Kalau memimpin urusan menghimbau kebersihan, sampai menghimbau sesuatu yang berat untuk menghentikan kemungkaran. Maka ini perlu kecakapan dalam berkomunikasi, dalam bahasa komunikasi. Dan komunikasi ini penting sekali. Ya. Jadi anak kita kalau kita ingin menjadikan mereka seorang pemimpin yang hebat, mereka harus pandai berkomunikasi. Berkomunikasi ini adalah punya makna juga bagaimana mempengaruhi orang untuk bisa tertarik kepadanya. Cuman dalam hal pengaruh mempengaruhi ini bukan untuk kejahatan. Artinya apa? Demi kebaikan. Dan Nabi sendiri juga sebagai seorang yang ahli tabligh. Jadi dalam penyampaiannya indah, dibungkus dengan akhlak yang mulia, sehingga tidak ada yang tersinggung dengan kalimat beliau. Mungkin Anda berkata itu kan Nabi. Baik, kita memang bukan Nabi, tapi kan kita itu adalah umat Nabi, bisa meniru cara-cara Nabi. Baik. Setelah ada tabligh nanti ada namanya amanah. Ini amanah itu penting. Dari kecil sudah dilatih untuk amanah. Karena kalau menjadi seorang pemimpin, dia akan mendapatkan amanat besar. Kalau tidak kita biasa untuk
dia itu jujur di dalam mengemban amanat, apa yang terjadi nanti? Dan mungkin kita juga sesaat tanpa sengaja mengetes di TV duit Rp5, 500.000. Nanti kembalikan sayang sore hari ya, dites. Akan tapi kalau sore tidak disampaikan, kita perlu tanya, sayang, kemarin dia tidak boleh seperti itu sayang. Dan sering diulang-ulang. Kenapa? Kamu harus menjadi orang yang amanat. Nabi punya sifat amanat. Umatnya kalau mencintai dia harus niru sifat-sifat besar Nabi ini. Amanah. Dan orang melanggar amanat ini. Dan sering diuji. Sering dites. Sering dicoba. Nah ini. Ini adalah diambil daripada sifat-sifat. Sifat Nabi SAW. Nabi adalah seorang pemimpin dalam hal ini. Akan tapi ada tambahan di sana lagi. Yang harus kita hadirkan di samping 4 sifat tadi. Sifat Nabi adalah dilatih dia itu biasa untuk peduli, ngayomi. Jadi jangan sampai nanti kalau tidak kita biasakan mengayomi, nanti akan menjadi diktator. Jadi ada kepemimpinan maknanya adalah bagaimana dia itu peduli. Misalnya apa? Kita latih anak-anak kecil, adik yang lebih kecil, untuk bagi kue, kan begitu ya? Kamu yang gede. Jadi kita tanamkan satu jiwa, satu sifat ngayomi dan peduli dengan orang lain dalam sisi misalnya pemberian dan sebagainya, atau perhatian. Ini bukan urusan tabligh tadi, perhatian. Makanya kepekaan kepada lingkungannya dalam makna misalnya dia ngayomi anak-anak kecil, nolong anak kecil, ya kan, membantu anak kecil, dilatih semacam itu, atau orang lain. Loh, pemimpin itu hendaknya berkhidmah memang. Jadi anak kita didik yang semacam ini. Jadi anak kita, Dedek, itu ada 3 anak kecil minta dibantu, ayo bantu sayang. Itu ada nenek minta dibonceng, ayo. Itu ada ini, ayo dibantu sayang. Dilatih, jangan dimanju, jangan ini. Jangan semuanya pembantu, semuanya ini. Oh, enggak. Di rumah kita pun lihat. Sekarang ada tamu. Kamu yang membuat minuman, kamu sudah gede sayangku ya. Karena ada pembantu. Kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah ngelatih umat. Dan setiap gelas yang kau titipkan, kau berikan orang ada pahalanya. Coba sayang. Tidak setiap hari bukan manja. Ini sebagian orang yang mohon maaf mulai kaya dadaan misalnya. Atau yang tidak punya ilmu. Jadi anak ini manja kayak kayak raja. Raja kok begitu nggak pantas. Ratu tuh kalau memang seorang pemimpin hendaknya dia cekatan membantu orang lain. Iya. Bahkan termasuk kebersamaan. Misalnya ada kerja bakti dan sebagainya. Jangan sampai anak kita dimanja, apalagi disewa. Termasuk piket yang ada di pondok itu sebetulnya melatih jiwa kepemimpinan. Bagaimana dia mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh umat. Bahkan seorang pemimpin jangan memerintahkan kalau sudah memulai. Bahkan diceritakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib sendiri pernah dimintai oleh seseorang untuk menyampaikan pesan. Imam Ali tidak bisa menyampaikan pesan tersebut. Misal kalau pesan masalah perbudakan, agar perbudakan itu dibebaskan. Imam Ali tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Imam Ali belum melakukannya. Setahun, 2 tahun sampai tahun keberapa baru setelah Imam Ali bisa melakukannya baru menyampaikan pesan tersebut. Jadi seorang pemimpin hendaknya juga memulai dari dirinya sendiri. Bagaimana seorang pemimpin dididik manja-manjaan dari kecil? Dan tidak akan merugikan dia kalau kita latih dia untuk misalnya biasa dengan membuat kopi sendiri, biasa dengan kemandirian. Tidak cukup mandiri, enggak. Mandiri bisa saja egois, akan tapi berbuat untuk orang lain. Ini penting. Jadi kemandirian bisa membahayakan. Ada orang mandiri bisa, akan tapi belum sadar akan lingkungannya. Sehingga kadang buat kopi sendiri. Tapi kita latih membuat kopi buat siapa sayang? Saya buat kopi Umi, tanya kakakmu, adikmu, perlu kopi atau tidak? Mbak 1 talam sekali isinya 4 kopi. Ya kan? Sekarang ada dispenser dan sebagainya. Nyalain ceret pun sekalian. Tanyain. Jadi biasa peduli, ini termasuk kepemimpinan. Jadi ada ngayomi nanti. Misalnya kalau ada anak berantem dan sebagainya, ayo kamu tengahi mereka. Dengan apa? Ngalah. Jadi termasuk ngalah adalah jiwa pemimpin. Jadi misalnya dijahili sama saudaranya, dijalin, kamu harus ngalah sayang. Pemimpin besar harus bisa ngalah. Kenapa? Tidak boleh pemimpin menjadi musuh untuk semuanya. Jadi ngalah sendiri bukan sebuah kekalahan. Tapi kalau ada orang mendidik kepemimpinan adalah untuk main perintah, ini diktator nanti itu. Sehingga ada anak sudah ngerjain anak lain karena dia main perintah dan sebagainya, bukan. Jadi jiwa kepemimpinan itu harus makna ngayomi, ngeladeni, ya, berkhidmah untuk membantu orang lain. Itulah makna pemimpin. Dan kalau tidak seperti itu bukan seorang pemimpin, merepotkan orang lain. Nah ini ada beberapa sifat ngayomi, ya peduli. Nah di antara sifat-sifat yang lainnya adalah tidak membiasakan untuk merepotkan orang di dalam misalnya urusan materi dan sebagainya. Jadi membiasakan bahasanya, nah, hendaknya selalu memberi, nah, tidak pernah meminta. Ini menghindari dari penyakit besar untuk korupsi dan sebagainya.
meminta saja, tidak apalagi mengambil sesuatu yang haram. Jadi kalau kamu pemimpin, ayo pemimpin keluarga, pemimpin kelas. Karena kamu sebagai seorang kepala sekolah ya, atau ketua kelas misalnya, apa yang kau lakukan? Mungkin anak kita sudah berhasil kita didik. Dari sekolahnya sudah diangkat menjadi ketua kelas. Maka di situ dididik dengan satu sifat. Karena kamu ketua kelas, kamu harus ngayomi semuanya. Khususnya siapa, sayangku? Yang paling lemah harus lebih kau perhatikan. Yang paling tidak mampu harus lebih kau perhatikan. Ya, yang paling butuh bantuan harusnya. Akhirnya sering kita bekali roti, kita bekali apa dan sebagainya untuk bisa dibagi-bagi. Sesaat dibawa ke rumah. Dan ini jiwa kepemimpinan tumbuh. Jadi dia pemimpin itu memberi. Jangan sampai yang ada di otaknya adalah menguasai, beli tanah sana, merampok sana. Na'udzubillah. Ini adalah salah cara menanamkan jiwa kepemimpinan di dalam diri seorang anak. Maka wahai para orang tua, biasakan anak kita dengan kedewasaannya. Maka akan muncul pemimpin besar, baik di dalam rumah tangga, masyarakat, atau menjadi pemimpin negara atau dunia. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penjelasannya, dan semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan tentunya akan banyak yang ingin bertanya langsung kepada Buya dari para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Anda bisa bertanya langsung bersama kami baik melalui SMS, telepon, dan Facebook Buya ya. Dan kami akan, dan jangan beranjak kemana-mana, kami nanti akan kembali untuk berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya kepada Buya. Dan kita masih akan terus belajar bersama dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Tetap bersama kami setelah yang berikut ini. Anda punya barang bekas, TV bekas, mesin cuci bekas, kipas angin bekas, kulkas bekas, motor bekas, mobil bekas, buku bekas, baju bekas, puing bangunan, atau barang yang lainnya, salurkan kepada kami di IBAB Al-Bahjah, infak barang bekas Al-Bahjah. Saatnya jadikan barang bekas Anda menjadi amal jariah. Hubungi kami di 0812 2195 2234. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang makan riba itu nanti di akhirat dia akan bangkit di padang mahsyar itu seperti orang yang kesurupan, karena masuk syaitan. Jadi terlihat orang yang kesurupan. Jadi semua orang di padang mahsyar tahu kalau ini adalah pemakan riba. Berdasarkan ayat ini tidak ada kecil, tidak ada, pokoknya riba adalah haram. Tidak ada riba sedikit, riba banyak. Ekonomi Syariah setiap Selasa jam 5:30 pagi hanya
di Al-Baja TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda. Baik, masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umumnya, dan kita masih berada di silsilah tentang mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri soleh-soleha. Pemirsa Al-Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, tadi Buya telah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, membangun jiwa kepemimpinan sedari kecil. Dan tadi sudah ada beberapa poin penting yang sudah Buya sampaikan, yaitu tentang bagaimana menanamkan, mengenalkan kepada anak-anak kita sifat-sifat para nabi, ya, dari mulai bisa tabligh, ya, dari mulai tabligh amanah, fatanah itu tadi, ya, dan juga sidik itu juga diajarkan oleh Buya, dan juga ada banyak poin yang sudah Buya sampaikan kepada kita, dan diantaranya tadi adalah tidak biasa juga untuk merepotkan orang lain. Itu juga adalah suatu poin yang sangat-sangat penting sekali. Baik Buya, sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku untuk bertanya langsung kepada Buya, ada yang ingin sampaikan masih berkaitan dengan apa yang sudah Buya sampaikan tadi. Tadi ketika Buya menyebutkan bahwa tidak biasa untuk merepotkan orang lain, terkadang Buya ada sebagian, tadi kan Buya juga memberikan salah satu contohnya adalah tidak biasa kan anak-anak kita tersuka meminta, kan begitu Buya. Terkadang ada satu tradisi dalam keluarga, yaitu tradisi saling memberi, misal ponakan diberi oleh bibi dan sebagainya. Ada tradisi rutinan mungkin waktu lebaran atau waktu ada momen-momen khusus, atau juga terkadang ada beberapa orang yang terkadang misalnya putra-putrinya itu kadang suka diberi oleh orang lain Buya, sedangkan sebenarnya orang tua tidak menginginkan hal itu, tapi terkadang yang namanya pemberian orang itu kan tidak bisa ditahan Buya. Nah, kita tidak ingin membiasakan anak-anak kita terhadap hal seperti itu. Nah, bagaimana cara orang tua untuk mengkonter supaya tidak sampai anak-anak kita akhirnya menikmati hal itu dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi juga pendidikan untuk tahadu tahabu, untuk memberikan hadiah. Mungkin orang yang berbuat baik dengan orang lain dengan hadiah, kalau kepada orang tuanya mungkin tidak pantas atau tidak cukup uangnya, akan tapi memberikan anak-anaknya. Dan juga makna mahabbah bukan sesuatu yang terlarang dan itu baik-baik saja.
Akan tetapi memang ada sebagian orang tua yang tidak begitu ingin anaknya diberi yang semacam itu, takut anaknya dekat sama orang lain karena pemberian. Dan kami pribadi juga merasa tidak ingin kalau anak kita itu kalau dekat sama orang hanya karena pernah diberi. Ini kan juga problem, namanya anak kecil. Jadi kalau nanti datang ke rumahnya orang kaya hanya karena sering diberi, mungkin jarak. Ini adalah problem juga, apalagi seorang guru atau ustadz. Ini juga problem kalau anaknya suka diberi, akhirnya tambah rusak hatinya. Akan tapi pemberian bukan sesuatu yang terlarang. Tapi apa yang kita lakukan kepada anak kita yang suka diberi itu? Makanya untuk anak kita yang sudah sering diberi oleh seseorang, maka hendaknya kita ajari mereka untuk sering berbagi yang lebih besar daripada apa yang telah diberikan. Mungkin selama ini telah diberikan, dikasih apa sayang? Duit 200.000. Baik. 200.000, kamu butuh berapa sayang? Ambil 100.000. Tapi 100-nya ayo kita berbagi. 100-nya kita berbagi. Kalau mungkin dia seorang pondok, kasihkan ke pondok sayang ya. Jadi sudah ngerti perjuangan untuk pondok. Jadi kalau di pondok akan dimakan oleh anak-anak santri. Kasih di kotak sana nak. Ini jadi diajak untuk berbagi. Karena pemberian bukan sesuatu yang dilarang. Nabi sendiri menerima hadiah. Sebab namanya hadiah itu adalah justru untuk hadiah itu penghormatan, bukan sedekah. Hadiah itu adalah penghormatan, bukan sedekah. Jadi karena orang memberikan hadiah, kenapa ditolak? Jangan ditolak memberikan hadiah. Akan tapi agar tidak menikmati, biasakan dia untuk bisa berbagi kepada orang lain. Jadi sifat berbagi. Sehingga kalaupun dia mendapatkan seseorang yang diinginkan adalah kepada siapa aku akan berbagi nanti. Dan kadar berbaginya adalah sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jangan sampai sesuatu yang ia senang tiba-tiba harus dibuang. Nyeksa juga. Namanya anak kecil, tidak bisa seperti itu. Akan tapi kita latih. Atau kadang ya, di saat ada beberapa orang saudara, kakak, adik, misalnya Bu ya, diberi sesuatu, misalnya seperti uang gitu kan oleh orang lain. Ini kadang akhirnya adiknya penasaran, pengen tahu kakak dapat berapa, atau mungkin adiknya kamu dikasih berapa. Nah itu Bu ya, itu kadang satu ya anak kecil kan Bu ya, tapi kita sendiri tidak suka dengan hal itu gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita untuk memberikan pendidikan kepada anak masalah itu? Memang ini ada ya, itu saya masuk juga penyakit yang lainnya. Sehingga kalau berbeda nanti ada muncul ngiri dan sebagainya. Kemudian pertanyaan semacam itu juga aib sebetulnya, tidak boleh kita ajari ya semacam itu. Mestinya kita ajari yang diberikan orang kita syukuri sayang. Tidak dibandingkan berapa kamu dikasih. Nah ini harus segera kita ingatkan. Berarti kamu mengharap pemberian orang. Dan mungkin kita didik mas, kalau ke paman suka ngasih duit sayang ya. Iya. Tapi kita ke sana bukan cari duit. Ingat, kita ke sana untuk silaturahim, untuk kunjung kepadanya. Jadi jangan sampai ini sudah ngerti. Jangan sampai dibiarin gitu ya. Karena mungkin kita sendiri juga pernah mengalami hal yang serupa ya. Bahwasanya kalau ke rumah paman ini kita dapat duit dan ini terus, jadi lebaran itu hanya untuk itu. Sehingga makna silaturahmi, dan memang senang anak kecil. Kita menyenangkan anak kecil boleh. Akan tapi pendidikan kepada anak pun harus ada. Sebab menjadi musibah besar contohnya, mungkin seorang tokoh punya anak bisa keliling kepada jamaahnya hanya minta diberi. Dan dia tidak pentas menjadi orang pemimpin, bahkan nanti justru makom ketinggiannya itu justru untuk meras orang dengan cara halus. Dan meras dengan cara halus lebih parah daripada meras dengan cara keras. Dengan cara kehormatan, kemuliaan dan sebagainya. Ini adalah seperti ahdul saif, ahdul wihaya itu. Mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara apa? Dengan cara membuat malu, itu seperti main pedang itu. Makanya seorang pemimpin memeras, kalau dia cerdas merasnya halus. Kalau dia cerdas merasnya halus. Ini berbahaya sekali. Tapi mulai dari awal, artinya apa? Senang dengan pemberian orang, maknanya apa? Orang itu niatnya baik. Tapi dengan pemberiannya itu hendaknya dijauhkan hatinya daripada tamak kepada ini semuanya. Dan itu bisa di anak-anak kecil kita. Anak kecil kita itu di saat mendapatkan pemberian dari seseorang, kita bilang, yang kita lihat bukan ini sayangku. Supaya tidak merendahkan. Oh cuma dikasih 100 rupiah, bisa gede, lihat. Yang memberi 1.000 rupiah siapa? Ayo. Kalau ada orang memberikan 100.000 karena orang kaya. Tapi bagaimana orang tidak mampu memberimu hanya 1.000 rupiah? Berarti 1.000 nilainya gede, lihat. Karena dia cinta, nak. Bukan ininya, nak. Jadi bukan urusan duitnya. Duitnya adalah duit. Tapi niatnya untuk memberikan kepadamu hadiah karena dia mencintaimu. Jadi yang kebaca di sana bukan urusan uangnya. Sebab nanti akhirnya meremehkan. Di saat diberi yang banyak, dia akan cenderung pada yang banyak. Di saat beri sedikit, akhirnya tidak peduli. Dan itu kalau menjadi pemimpin, apakah pemimpin agama, ini
Jadi kalau nanti perusahaan gede upetinya cuma sebegitu, nah ini udah bukan karena Allah, bukan karena dia berjuang sebagai seorang pemimpin, akan tapi sudah menjadi seorang pemeras yang halus. Dari sini sudah harus dilatih anak-anak kita. Terima kasih Buya atas jawabannya. Dan baik kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Buya baik melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081 321 461079, atau Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0231830899, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kita akan masih menjawab pertanyaan yang sudah bergabung bersama kita Buya di melalui via WhatsApp atau via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat kita dari Medan Buya, mau menanyakan satu pertanyaan. Pada zaman sekarang banyak menyaksikan berbagai macam fenomena dan berita mengenai pejabat-pejabat pemerintahan yang tersandung masalah hukum-hukum berat. Anak-anak yang sudah besar jika melihat hal tersebut di televisi cenderung berpikiran negatif Buya, sehingga mereka berpikir mungkin semua pejabat seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan kita sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada mereka agar memotivasi mereka agar mau menjadi pemimpin yang baik, itu seperti apa Buya? Terima kasih. Satu poin ya sebetulnya di saat sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Misalnya ada seorang pemimpin yang korupsi, tapi kita ajari itu tidak membenci tentang kepemimpinan itu sendiri atau pemimpin. Akan tapi yang kita tekankan adalah makna bahwasanya mengambil haknya orang lain adalah haram. Dari sisi ini. Jadi ada orang mohon maaf, marahnya dengan seorang pejabat yang korupsi itu bukan karena dia berbuat jahat, bukan. Karena apa? Mungkin bahasa lain karena dia bukan bagian orang yang bisa mendapatkannya. Dia punya kejahatan yang serupa. Biarpun di kelas dia berbohong dalam jualan sayur, atau menjadi seorang pegawai ternyata culas, atau bagi seorang pedagang dia adalah timbangan. Ada pengkhianatan sudah ada. Cuma karena kesempatannya di kelas pasar, maka yang dilakukan Ya. Jadi marahnya itu bukan karena marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dia punya posisi sama, ya dia berbuat yang bisa lebih parah lagi. Jadi sekarang cara pandang terhadap kemaksiatan itu perlu kita hadirkan di anak kita. Bagaimana saat ada orang melakukan pelanggaran, ya kita doakan semoga dia. Lah ini bukan sekedar mencaci maki. Kita tidak membiasakan anak kita, termasuk santri dan sebagainya. Kerjaanmu bukan untuk mencaci maki pejabat dan sebagainya. Untuk apa? Apakah bisa berubah dengan caci makianmu itu? Akan tapi coba kalau dipanjatkan dengan panjatan doa, dirubah dengan kesadaran ya Allah, itu secara otomatis sebenarnya menggembleng hatinya untuk kalau jadi pemimpin tidak boleh semacam itu. Kalau hanya mencaci maki, mengolok-olok, ini tidak akan membuat perubahan dalam dirinya juga. Hanya sekedar olokan-olokan saja. Mungkin karena betul sebelum dia mendapatkan kesempatan dia akan mengolok. Setelah di atas dia akan diam. Tapi akan kita tanamkan di dalam diri anak kita, itu kejahatan sayang, itu soleh, itu kejahatan kasihan dia. Bagaimana hukumannya di hadapan Allah. Nah ini yang kita gambarkan ini. Bukan masalah kasihan umat kerugikan dan sebagainya. Orang yang didolimi akan masuk surga. Nah ya, orang yang didolimi akan masuk surga. Rakyat yang didolimi akan aman. Tapi lihat pemimpin yang dolim, kasihan sayangku ya. Yuk kita doakan. Semoga pemimpin kita baik dan sebagainya. Lihat. Kalau dia selalu memanjatkan doa semacam itu, kalau tiba-tiba jadi pemimpin, dia ingat doanya yang dipanjatkan setiap malam. Dia akan berpikir. Jadi bukan caci maki. Sekarang itu kadang-kadang seorang mohon maaf ya, seorang atas nama Allah, mimbarnya digunakan untuk mencaci maki. Bukan disadarkan tentang bagaimana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga majelisnya mencaci maki. Apakah pejabat di saat mendengar caci maki kita langsung bisa sadar? Tidak. Bahkan dia cuek, bahkan ngerti lah caci maki. Bahkan memang ada di antara mereka yang sampai suatu ketika bercerita setelah mencaci maki didatangi pondoknya disumbang misalnya, sampai ada yang ngomong begitu, sampai ada seorang pejabat ya semoga Allah mengampuninya sudah meninggal dunia, sampai ketika kalau ada kiai cerewet sudah ente kirimi duit aja 100 juta diam. Nah, ini berarti di saat kita mengkritiki bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi bagaimana kita ajari anak kita di saat melihat kejahatan dimanapun, apalagi kejahatan pemimpin, karena anak kita akan jadi pemimpin. Jadi lihat kejahatan pemimpin kita pandang dengan mata kasih. Sayangku, lihat alangkah banyaknya dosanya. Coba bayangkan, setiap dosa, mohon maaf nak, coba kalau dia mengizinkan satu tempat kemungkaran, berapa banyak yang dosa yang akan diterima oleh orang tersebut. Jadi anak itu tertanam, kalau kamu jadi pemimpin tidak boleh gitu. Dari sisi ininya, bukan mencaci maki. Lalu orang ibu bagaimana? Kita doakan, kasihan dia nak. Kita doakan.
Bukan kita ajari anak kita demo dan sebagainya, ntar dulu, ini bukan waktunya. Kita waktunya mendidik karakter yang baik. Masalah harus demo dan sebagainya setelah niatnya baik. Sebab demonstrasi pun kadang-kadang hanya pengen tampak di koran, bisa saja kan. Kata Imam Ghazali, alangkah banyaknya pejuang hanya pengen disebut sebagai pejuang. Hadis Nabi juga demikian. Pengen disebut sebagai, oh, aku sebagai seorang pejuang, pemberani. Wah, ini ormas apa ini? Ada kemungkaran, diam saja. Demo, langsung undang wartawan. Besok lihat di koran, wah, bangga lihat korannya, namanya tercantum dan sebagainya. Tidak, anak kita tidak didik untuk itu. Bukan. Anak kita didik untuk mencintai siapapun. Karena dia akan menjadi seorang pemimpin. Maka, di saat melihat kemungkaran, yang kita benci adalah kemungkaran. Yang berbuat kemungkaran, yuk kita doakan. Adapun nanti misalnya harus kita membuat sesuatu yang besar, demonstrasi besar-besaran, tak tertata hatinya. Bukan karena caci maki dan olokan, bukan. Ini adalah pendidikan. Dan hendaknya anak-anak kita semacam itu. Jangan biasakan untuk mencaci dan mengolok. Siapapun, termasuk pejabat, culas dan sebagainya, bukan untuk dicaci dan diolokkan, tapi untuk kita tolong agar dia juga selamat, karena mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bu atas penjelasannya, dan semoga apa yang tadi disampaikan Bu bisa memberikan pencerahan dan juga bisa menjadi cara bagi kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan penanaman kepada anak-anak kita agar tidak mudah mencaci, akan tetapi mendoakan orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan dan juga melihat kemungkarannya adalah dari sisi kemungkarannya, dari sisi kemaksiatannya, bukan mencaci maki orangnya. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan masih banyak pertanyaan dan kita nanti akan kembali melanjutkan kembali sesi tanya jawab ya kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Anda bisa kembali bergabung bersama kami di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 0231830899 atau di Facebook Bu Yahya di www.facebook.com/buyahya.albahjah. Baik, yang beranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda.
semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang makan riba itu nanti di akhirat dia akan bangkit di padang mahsyar itu seperti orang yang kesurupan, karena masuk syaitan. Jadi terlihat orang yang kesurupan. Jadi semua orang di padang mahsyar tahu kalau ini adalah pemakan riba. Berdasarkan ayat ini tidak ada kecil, tidak ada, pokoknya riba adalah haram. Tidak ada riba sedikit, riba banyak. Ekonomi Syariah setiap Selasa jam 5:30 pagi hanya di Al-Bahjah TV. Jelaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita melatih jiwa kepemimpinan pada diri anak kita sedari kecil. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya, baik melalui via SMS kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 0231830899 atau bisa melalui via Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik Buya, kita ada pertanyaan kembali yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli kali ini dari sahabat Kusyairiyah dari Karangmalang Buya. Buya, kadang-kadang anak ada yang bisa beradaptasi dengan lingkungan disiplin tinggi dan ada yang kurang mampu. Bagaimana cara mendeteksi kemampuan jangkauan pendidikan anak dalam disiplin tersebut Buya? Baik, disiplin mampu dan tidak mampunya itu ada mukadimah sebelumnya. Adalah terlatih atau tidak? Biasanya ada orang kalau di rumah dengan tidak kedisiplinan, masuk lingkungan pondok berat karena tidak pernah disiplin. Jadi maka dari itu kita perlu melatih kedisiplinan itu juga dari dini. Disiplin mulai dari bangun, mulai dari macam-macam, mandi ini. Ada disiplin itu terlatih. Disiplin itu bisa dilatih. Jadi bukan masalah lemah, bahkan mungkin orang fisiknya sangat lemah. Akan tapi disiplin tidak ada hubungannya dengan fisik. Bahkan mungkin disiplin itu sendiri menjadikan fisiknya itu sempurna, menjadi baik. Misalnya waktu disiplin istirahat, disiplin ini. Jadi perlu berlatih. Kalau kita orang Islam harus sangat disiplin. Sebab di luar Islam sana, Masya Allah ya, luar Islam ini mereka juga melatih kedisiplinan dalam banyak waktu dan sebagainya, mengerjakan. Makanya itu adalah pendidikan di dalam Islam seharusnya. Jadi kedisiplinan perlu dilatih. Apalagi sebelum Anda masukkan kepada lingkungan tertentu misalnya. Tanpa harus Anda sampaikan, misalnya Anda ingin punya anak mau masuk pondok pesantren dan tahu di pondok ada banyak peraturan. Tidak usah ada takut-takuti, kamu harus berlatih di sini nak, karena di sana begitu. Oh tidak, dilatih saja disiplin, nanti akan ketemu.
Sebab nanti gambarannya lebih pandai lagi. Di sini aja saya suruh gini-gini repot, apalagi pondok katanya lebih disiplin. Wah, enggak deh, enggak jadi mondok. Kadang-kadang kita juga salah. Artinya yang ngerti pondok ada peraturan bangun jam begini dan sebagainya, Anda cukup melatih anak Anda disiplin tanpa harus Anda katakan disiplin ini adalah untuk masuk pondok. Enggak. Disiplin, ayo disiplin jam, waktu dan seterusnya. Baik, kita break dulu karena masih ada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dia Dengan Ibu Dia di mana? di Kaliwulu, Pleret. Di Kaliwulu, Pleret. Baik, kita bersalat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Dipanjangkan umurnya, dipermudah dalam urusan dakwahnya. Amin. Gini Buya mau tanya, di zaman yang serba fitnah ini, kita terus terang kesulitan dalam mendidik anak, takut dalam salah pendidikan anak gitu. Tolong pengarahannya Buya untuk kita supaya tidak was-was dalam mendidik anak. Cukup ya? Terima kasih Buya. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya? Terima kasih. Baik ya, dilanjutkan. Baik, anak belajar itu memang pertama dari orang-orang yang dekat dengannya. Artinya kita sendiri harus menjadi orang yang layak untuk diajak bergaul anak-anak kita. Mungkin kita harus melatih dengan tutur kata yang baik, lembut, perilaku yang lembut, perilaku kasih, perilaku ngayomi, memberi contoh yang baik. Termasuk kami himbau kepada orang tua contoh. Kalau seandainya memberikan sedekah ke kotak masjid itu, hendaknya jangan dengan tangannya sendiri saja. Dilatih anaknya untuk bisa memasukkannya, biar ngerti ini adalah makna kebaikan. Nah, ini. Adapun lingkungan yang baik maknanya apa? Lingkungan harus kita buat. Nah, kalau kita merasa lingkungan kita bukan lingkungan yang nyaman, bukan lingkungan yang pantas untuk berkembang dan tumbuhnya seorang anak, maka jangan diletakkan di lingkungan tersebut. Anda harus sadar. Makanya para orang tua sadar kekurangannya. Jangan memaksakan diri, aku harus dekat dengan anakku, tapi lingkunganmu tidak baik. Jangan dipaksain dong. Hendaknya anak kita jauhkan dari lingkungan kita yang tidak baik. Mungkin ada orang hidup di sebuah tempat. Apakah di bukit, atau di pinggir pantai, atau di mana, tidak penting masalah itu. Akan tapi jika lingkungan itu lingkungan tidak baik, misalnya tersebarnya perzinaan, minuman keras, segala macam, ya jangan sampai anak kita berkembang, tumbuh, dan membesar di tempat tersebut. Mungkin Anda sebagai seorang tua susah untuk meninggalkan, karena harus ada tempat baru lagi, beli, Anda belum mampu. Akan tetapi, Anda harus bisa membawa, menghijrahkan anak Anda dari tempat tersebut. Bagaimana menghijrahkannya? Bermacam-macam cara. Termasuk diantaranya adalah lanjutan daripada Anda tanyakan, jawaban dari Anda tanyakan. Lanjutannya adalah Anda jangan merasa bisa untuk menyelesaikan permasalahan anak. Jangan sombong dengan kecerdasan Anda sebagai seorang dokter dalam ilmu pendidikan. Atau seorang ulama besar, enggak. Ulama besar pun kadang-kadang ngaji anaknya juga nggak mampu. Karena dia sibuk dengan urusan-urusan besar, sampai anaknya mungkin terlupakan. Akan tapi jangan merasa mampu dengan diri Anda sendiri. Makanya perlu minta tolong. Nah, inilah langkah selanjutnya. Setelah Anda mencoba rumah Anda benahi, maka Anda pindah kemana? Kepada ini. Marhalah atau langkah yang kedua adalah mencari tempat. Jangan merasa mampu dengan dirinya sendiri, maka kita minta pertolongan. Sehingga kita masukkan sekolah, pendidikan, atau pondok pesantren. Dan itu dipilih. Karena lingkungannya sudah dibentuk dengan lingkungan baik, pondok pesantren misalnya. Kemudian pendidikan tidak ditangani oleh satu orang, tapi ditangani oleh orang tim yang banyak. Di sini ini adalah cara zaman sekarang, zaman rusak. Lingkungan kita mungkin Anda baik, tapi televisi Anda pun bebas Anda nyalakan kapan saja. Anda di dapur, mungkin anak Anda sudah di depan televisi. Anda pergi, anak Anda di depan televisi. Akan tapi lihat, kalau sudah lingkungan pondok pun harus Anda lihat. Harus dipilih, didik atau tidak, akhlak baik atau tidak, bagaimana laki dengan perempuan, ada rambu-rambu atau tidak. Ini perlu Anda perhatikan. Maka Anda memindah dari lingkungan Anda kepada lingkungan yang lebih bagus lagi. Satu. Kemudian lingkungan itu pun ditangani oleh orang yang lebih banyak daripada Anda, dan mungkin lebih pandai, lebih ngerti daripada Anda. Atau mungkin Anda lebih pandai, akan tapi di situ akan ditangani orang yang lebih telaten, lebih orang yang menekuni situ. Anda mungkin seorang profesor, doktor dalam ilmu teknologi, ilmu engineer misalnya. Nah, ini adalah Anda bisa mungkin Anda bisa lemah lembut, bisa luas dengan pesawat, dengan mobil, tapi belum tentu Anda luas dengan anak. Anda serahkan pada ahlinya. Maka saat ini alternatif yang bukan alternatif, kayaknya harapan yang luar biasa besar adalah memasukkan ke pesantren. Akan tetapi pun penting juga untuk pesantrennya harus dijual pesantren yang membuka aurat, mandi bareng, kemudian ada kasus-kasus kejahatan seks yang tidak benar ada,
kemudian pesantren yang tidak diajarkan akhlak yang mulia, hanya mengumpulkan orang juga ada. Itu harus Anda pilih pesantren yang betul mendidik. Ya, kalau ada kekurangan, ya namanya usaha perlu disempurnakan nanti. Ya juga di saat sudah mungkin menemukan tempat yang baik, pesantren yang memang yang dikiranya adalah yang dilihat adalah pas untuk pendidikan anak, kerjasama dari orang tua pun sangat dibutuhkan. Oh iya, ya, kerjasama dari orang tua. Supaya hubungan indah. Jangan memandang pesantren itu hanya karena mahalnya sebuah pesantren atau kerennya sebuah pesantren. Ini anak mau diajari kesombongan, bukan mewahnya sebuah bangunan. Oh tidak, mungkin pesantren di sebuah kampung pakai gubuk. Dan ketenangan batin bukan dengan rumah megah, sebab sekarang pun rupanya tempat nyantai juga dengan gubuk kadang-kadang. Ya, bagaimana menata hati anak kita? Jangan mendidik anak dengan gaya kesombongan. Dengan bangunan megah, sekolah keren. Keren itu apa sih? Kita pengen anak kita selamat, bukan gaya. Dilatih di bubuk kesombongan. Ada sebuah sekolah menampilkan gaya keren dan sebagainya. Itu mendidik kesombongan, bukan gitu. Akan tapi bagaimana anak kita benar? Sebab secara pribadi, akal sehat, nurani batin yang sehat. Jika Anda seorang kaya raya, punya segala macam, ternyata punya seorang anak yang Masya Allah, nerima dengan kesederhanaan. Ya, tawadhu. Sekolahkan di rumah yang ternyata hanya dengan gubuk, tapi sehat dia. Dia ternyata kok nerima, sampai mengatakan, Abah, saya tidak perlu di gedung-gedung megah, saya cukup dengan semacam ini. Apalagi sambil ngomong, saya ngebayangin Abah, Rasulullah pun tidak pernah mewah. Lihat, seneng tidak punya anak semacam itu? Seneng. Ya. Sekarang gayanya mewah, harus megah, harus ini. Ini problem jiwa di orang tuanya, mendidik kesombongan. Kalau mungkin anaknya, saya kasihan anak saya, baik. Kalau urusan kasihan, masalah lain. Mungkin kita beri fasilitas, akan tapi mendidik kesombongan tidak bisa dibenarkan. Memilih pondok pun harus ada, bukan pondok yang dengan gaya kesombongan. Tidak perlu Anda keliling ke sana kemari, Anda tuh cukup tanya dengan orang-orang soleh. Akan dibawa kemana anak-anak saya? Kenapa? Kita akan hantarkan kepada Allah. Yang tahu Allah adalah orang soleh. Bukan Anda keliling ke sana kemari, tidak ketemu judulnya. Subhanallah. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaannya, dan juga kepada sahabat Kusairia dari Karangwalang, dan juga Ibu Diah dari Kaliwulu. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu ya, kita akan kembali menjawab pertanyaan dari sahabat yang bergabung melalui via WhatsApp atau via Facebook yang sudah ada bersama kami. Bu ya, ini ada sahabat Meli di Cirebon mau bertanya. Bu ya mau tanya, pendidikan formal dan non formal diperlukan di dalam mendidik anak. Strategi bagaimanakah kita bisa mengkontrol pendidikan formal dalam lingkungan non muslim Bu ya? Baik, Masya Allah. Itu tadi yang sudah kami sampaikan. Memang kita pindahkan anak kita ke lingkungan. Misalnya di mana kasusnya? Kalau di Indonesia masih muda. Barangkali di Amerika, saya tidak tahu kisahnya di mana. Kalau misalnya kalau di kota di sini, misalnya lingkungan Anda lingkungan non muslim, ya kan? Anda terlanjur punya rumah di lingkungan non muslim. Anda insya Allah kuat imannya, tapi anak Anda, maka anak Anda jangan biasakan untuk tinggal di situ. Anak Anda pindah ke tempat lain. Yang sudah kami tanyakan sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin Anda masukkan sekolah yang bukan di tempat Anda. Sekolah yang di situ akan dididik. Seperti misalnya, mohon maaf, sekarang kan ada anak dari Amerika, anak dari tempat-tempat lain, Vietnam dan sebagainya, yang ada di pondok kita. Kalau di Amerika, bapak ibunya khawatir lingkungan tidak benarkan, kata dimasukkan di pondok kita ini. Karena masuk dengan dibebaskan, dikeluarkan dari lingkungan yang membahayakan. Bapak ibunya mungkin sudah aman, sudah ngerti, sudah punya pengalaman, merasakan banyak kehidupan, artinya sudah mengerti dan bisa ngerti apa yang harus ditinggalkan. Tapi seorang anak bisa ikut-ikutan. Ya. Kalau Anda tetap bertahan dengan anak Anda di tempat tersebut, Anda akan rugi. Maka seorang tua harus merelakan kadang anaknya harus kirim ke tempat yang mulia. Di situ akan belajar besar, tumbuh baik, tumbuh dengan kebaikan, tumbuh dengan takwa, tumbuh dengan keimanan. Maka di sini untuk membebaskan daripada lingkungan yang tidak baik. Baik ya, ada telepon yang sudah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus Bu ya. Baik, silakan dilanjutkan kembali Bu ya. Nah, karena lingkungan, kadang-kadang orang itu, mohon maaf, kasih sayang yang salah. Tadi yang disampaikan lingkungan non-muslim tidak beda dengan lingkungan yang brutal, lingkungan yang tidak sehat. Kita menemukan satu lingkungan, subhanallah, ngeri. Masuk saja saya lewat ngeri. Tapi ada orang muslim bertahan di tempat tersebut. Perzinaan ada di situ, mabuk ada di situ. Dan di saat saya tanya, dia sendiri ngerti seorang bapak. Maka saya sampaikan, haram anakmu tumbuh di situ. Lalu bagaimana? Kirimkan ke tempat yang mulia. Kamu tetap di situ karena kamu sudah ngerti, berpengalaman. Tapi anak mudah ke bawah. Haram anakmu tinggal di situ. Di mana?
keluarkan dari tempat tersebut. Untuk sekarang pendidikan ada, pemukiman ada di situ dan sebagainya. Mungkin ada sebagian orang, kan lebih baik seorang anak harus dengan orang tuanya. Ketahuilah, jika rumah orang tua adalah layak untuk tumbuh subur seorang anak. Jika orang tua juga mengerti pendidikan, kalau tidak mau dirusak di rumah sendiri. Pokoknya tadi kaidah yang kami sampaikan, jangan merasa bisa menyelesaikan masalah, jangan sok. Anda tidak akan mampu. Baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dan baik, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di mana? Dengan hamba Allah di Indramayu. Dengan hamba Allah di Indramayu. Baik, passwordnya? Al-Baja TV dan radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya. Umi, Bu ya, saya mau tanya. Saya gadis berumur 20 tahun, hampir 20 tahun. Saya sudah berniat untuk menikah, tapi orang tua saya menunda-nunda pernikahan saya karena dengan alasan saya tidak pernah membawa atau kelihatan bersama dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Jadi mereka pikir bahwa saya itu tidak benar-benar ingin menikah. Jadi mereka juga tidak berpikir untuk menikahkan saya. Sedangkan saya benar-benar ingin menghindari pacaran, Umi. Tapi saya dilarang untuk menikah dengan berbagai alasan. Ya mungkin karena umur saya mungkin. Tapi saya ingin berniat menikah. Apakah saya memaksa untuk menikah atau saya menuruti keinginan orang tua saya dulu? Subhanallah, terima kasih kepada Allah di Indramayu. Baik, subhanallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Umi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, langsung aja. Senang dengan anak kita yang satu ini. Siapa namanya tadi? Tidak menjauhkan nama beliau. Baik, dari Indramayu. Kami bangga jika semua anak gadis punya prinsip seperti Nanda yang dari Indramayu. Alangkah mulianya dia menghindar dari keharaman lalu melangkah kepada yang halal. Dan hendaknya wanita semua anak-anak kita seperti itu semuanya. Kadang-kadang pernikahan bagi seorang dianggap sebagai penghalang kesuksesan, sehingga kalau belum selesai sekolah tidak boleh nikah dan sebagainya. Ini orang tua yang cara berpikirnya harus dibenahi. Karena yang namanya kebutuhan menikah itu hajat. Di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu gangguan pembangkit syahwat tidak sebanyak yang kita temukan di saat semacam ini. Orang yang takut kepada Allah akan mencari yang halal. Orang yang takut kepada Allah akan mencari yang halal. Tapi kalau anak yang bandel tidak kenal Allah, lihat, dilarang oleh orang tua akan melakukan zina. Salahnya sendiri orang tua melarang. Akan ngomong begitu. Maka saya bangga dengan anak-anak kita yang semacam ini. Dia ingin menikah. Baik, akan tapi tidak semua orang mengerti. Mungkin tidak semua orang mendengar radioku, tidak semua orang hadir di majelis. Banyak seorang tua, bahkan sampai kita menemukan ada seorang kaya. Dia punya profesi yang mapan dalam dunia kesehatan. Dia kaya dan cukup semuanya. Bahkan anaknya pun adalah seorang yang sudah anaknya sudah hampir tuntas kuliahnya. Hanya memang belum punya pekerjaan. Di saat anaknya pengen nikah, apanya? Kamu tidak boleh nikah kecuali sudah punya pekerjaan. Astagfirullah. Saya bilang, kamu itu kaya, cukup. Anakmu butuh. Anakmu butuh biaya sekolah ratusan juta kau biayai karena fakultasnya kedokteran. Di saat anakmu minta menikah untuk kebutuhan yang sangat mendesak batinnya, kau tidak beri. Ini orang tua seperti apa? Saya tegur semacam itu. Lalu harus bagaimana, Bu ya? Itu kebutuhan pribadi. Kalau tidak, ini akan dilakukan dengan cara yang haram. Cuman kadang orang tua itu cara berpikirnya salah. Dia membiayai urusan sekolah dengan banyak, tapi kebutuhan pribadi, dan ini pribadi adalah desakan, ini adalah golak, sesuatu yang bergolak di dalam hatinya, urusan syahwat, karena yang dilihat, dan dia punya iman, dia takut kepada Allah. Hei para orang tua, saya ingatkan sekalian, Anda harus paham makna ini. Jangan dilarang urusan pernikahan anak Anda di saat mereka sudah membutuhkannya. Kalau tidak, na'udzubillah, di saat dicabutnya imannya, dia akan melakukan sesuatu yang hina, yang buruk. Nah, mungkin kepada Nanda dari Indramayu ini, langkah pertama adalah Anda tidak boleh berbicara langsung dengan orang tua. Kadang biasanya kalau anak itu ngomong kepada orang tuanya selalu dianggap sebagai anak terus. Anda bisa minta tolong kepada yang lainnya. Minta tolong kepada yang lainnya untuk bisa menyampaikan keinginan Anda. Anda tidak perlu mengambil langkah untuk melanggar. Apalagi lari dari orang tua, tidak. Memang diperkenankan nanti wali adl di saat seorang anak terdesak takut melakukan dosa zina, kemudian di hadapannya adalah zina, berbahaya sekali karena syahwat yang bergolak. Urusan syahwat berbeda-beda. Anda tidak boleh mengukur syahwatnya orang dengan diri Anda sendiri. Lalu Anda mengatakan sabar. Oh, belum tentu. Anda bisa sabar karena Anda mungkin kelas syahwatnya rendah. Tapi orang lain belum tentu bisa yang demikian itu. Jadi kalau urusan syahwat jangan ngomong inti sabar. Oh, enggak, belum tentu. Ini masalah yang berbeda. Maka Anda
di saat orang terdesak dalam kondisi yang membahayakan, maka sampai orang tua bisa ditinggal karena wali adl, orang tua yang melarang anak perempuannya untuk menikah, sementara anak sudah butuh dan ketemu orang yang sekufu, maka boleh ditinggal orang tua karena orang tua ini zalim kepada sang anak, kebutuhan pribadinya. Akan tapi ketahuilah, Anda harus dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan orang tua berbicara baik-baik, minta tolong kepada siapapun orang terhormat untuk bisa datang kepada orang tua Anda. Setelah itu Anda kalau memang nanti pada batas terakhir nggak bisa, nanti bisa komunikasi lagi. Langkah awal harus langkah keindahan, langkah kebaikan, dan tetap pertahankan prinsip Anda menikah. Tidak harus dengan cara pacaran atau yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, terima kasih atas jawabannya, dan kita akan break terlebih dahulu. Dan jangan beranjak kemana-mana pada para pemirsa Baja TV dan juga sahabat adikku dimanapun Anda berada. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload: yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening
7/2004/2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang makan riba itu nanti di akhirat dia akan bangkit di padang mahsyar itu seperti orang yang kesurupan, kena masuk syaitan. Jadi terlihat orang yang kesurupan. Jadi semua orang di padang mahsyar tahu kalau ini adalah pemakan riba. Berdasarkan ayat ini tidak ada kecil, tidak ada, pokoknya riba adalah haram. Tidak ada riba sedikit, riba banyak. Ekonomi Syariah setiap Selasa jam 5:30 pagi hanya di Al-Bahjah TV. Pemirsa Al-Bahjah TV yang sebaradiku dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini adalah menanamkan jiwa kepemimpinan pada diri anak kita sedari masih kecil. Dan tadi Buya sudah memberikan banyak penjelasan kepada kita semua dan juga sudah menjawab persoalan dari sahabat, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV sudah bergabung bersama kami baik melalui via SMS atau WhatsApp atau via telepon dan juga melalui via Facebook Buya Yahya. Baik Buya, ini ada pertanyaan dari sahabat kita sahabat Inayah di Bekasi Buya, tidak sesuai dengan tema, akan tetapi mungkin satu hal yang penting untuk dibahas Buya. Ini sahabat Inayah di Bekasi Buya, suatu saat saya mendengar teman-teman perempuan saya berbicara tentang film-film seks. Saya pikir itu hanya cerita yang menggugah saya dan tidak akan begitu mempengaruhi saya dibandingkan jika saya melihatnya dengan mata kepala saya. Sungguh saya ditakdirkan melihat film-film yang di dalamnya terdapat seburuk-buruknya itu dia seburuk-buruknya, dan hidup saya telah berubah menjadi neraka jahim. Saya berusaha melepaskan diri dari melihat film-film tersebut. Saya bersumpah dan bertobat, namun kembali saya melihatnya lagi, dan demikian seterusnya. Adegan dalam film-film itu selalu mengejar-ngejar saya dimanapun saya berada. Saya paham bahwa melihat gambar seperti itu adalah haram, kendati demikian saya tidak dapat menentangnya. Saya sungguh menderita dan mohon solusinya Buya. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Amin. Semoga Allah menjaga kita. Amin. Bahkan dikatakan menonton film-film semacam itu lebih mencandu daripada candu itu sendiri. Karena kalau candu, yang dirusak adalah organ. Akan tapi kalau nonton film itu yang dirusak adalah khayalnya. Sehingga karena kalau orang kecanduan itu kan, mencandu itu kan tubuhnya itu yang terpengaruhi. Akan tapi kalau sudah urusan nonton film-film semacam itu, khayalnya itu yang diajak menjelajah. Dan semua orang tahu, sadar sebagai orang normal, namanya hubungan seks adalah keindahan. Dalam bentuk apapun keindahan, dalam bentuk apapun sudah membangkitkan syah. Akan tapi dibuai dengan model-model yang bermacam-macam itu, sehingga dia terus tenggelam dalam khayal yang maka ini lebih mencandu daripada candu itu sendiri. Dan itu membahayakan. Makanya semoga Allah memberikan hidayah kepada sebagian orang yang atas nama Ustaz memfatwakan. Karena apa? Selagi gambar gak apa-apa, apalagi kalau untuk suami istri. Oh tidak, itu gambar auratnya orang. Mungkin seorang suami akan bangkit syahwat dengan istrinya. Seorang suami bangkit syahwat dengan istrinya, bukan dengan istrinya, tapi di saat melihat film tersebut, rendah istrinya sudah tidak bernilai lagi di hadapannya. Maka pada semuanya hendaknya bisa menghindari yang demikian itu. Ini ada fatwa-fatwa yang menjerumuskan dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai orang pernah yang bertanya bahwasanya saya tidak akan bisa bergaul kecuali melihat film tersebut. Bagaimana? Istrinya kan perempuan beneran. Bahkan satu laki-laki yang ngomong kepada kami yang semacam itu, setelah datang dengan istrinya bukan orang yang jelek, istrinya juga orang yang cantik. Karena melihat di film semuanya melebihi daripada pasangannya. Sehingga dalam dunia keindahan dalam seks itu dalam dunia khayal. Na'udzubillah. Apalagi di kalangan yang belum punya pasangan, itu lebih berbahaya lagi, bisa mudah dalam
Bersihin. Yang punya pasangan saja bisa menjadi tidak puas dengan pasangannya, menjadi tidak indah dengan pasangannya. Alasan belajar dan sebagainya. Ilmu semacam itu tidak perlu belajar, Allah akan memberikan bimbingan semuanya. Akan tapi hidup kita bukan untuk melakukan urusan seks dan sebagainya. Akan tapi bisa ada syahwat dipelampiaskan dengan cara yang halal dan terhormat. Kadang orang bukan tak ganti kata. Bahkan sekarang dunia internet ini adalah memang dunia kebaikan bisa dihadirkan di situ, atau dunia kebusukan juga bisa dihadirkan di situ. Kami seru kepada semuanya, ya hendaknya kita perlahan. Yang punya kebiasaan hendaknya kita minta kepada Allah. Dan semakin ditahan, mohon maaf. Mungkin bagi Anda yang sudah punya pasangan, mungkin yang bertanya tadi sudah punya suami. Buat perempuan kan? Di sini tidak diceritakan, Bu ya. Jika Anda seorang laki-laki, maka semakin Anda menahan, maka di saat Anda berhubungan dengan pasangan Anda semakin istimewa. Jangan dituruti sudah. Dan Anda harus menahan. Seperti menahannya orang morfin dan sebagainya itu. Jika tidak, Bu ya, misal jika masih belum punya pasangan, Bu ya, menikah adalah cara. Supaya Anda tidak, na'udzubillah, kalau Anda akan dibawa kepada perzinaan, na'udzubillah. Segera menikah. Anda sudah derajat wajib untuk itu semuanya. Mungkin Anda sudah tercemar penyakit itu. Solusinya harus ada. Punya yang halal. Punya yang halal. Kemudian setelah punya yang halal, nah ini, sudah ada alternatif untuk menghilangkan khayalannya menjadinya nyata. Tapi agar nyata lebih indah dari khayalan, perlahan jauhkan khayalan tersebut. Bagi yang punya suami pun akan kalah istrinya dengan khayalannya. Makanya menonton film tersebut haram secara syarak dan haram secara psikologi. Haram, kalau ada haram secara psikologi apa? Kan rusak psikologi seorang. Jadi tidak sampai mungkin seorang bisa membaca hanya beberapa menit, tapi nonton yang demikian bisa berjam-jam. Dan tidak ada hentinya. Bahkan dalam kisah satu orang itu sampai saya ingin mendengar, saya ingin tobat dan saya ingin mendengar bagaimana keindahan waktu menonton. Bahkan di saat saya sudah, mohon maaf, puas melakukan sesuatu, nonton pun masih senang melihat yang demikian. Jadi tidak ada henti, dibuai oleh na'udzubillah. Ini adalah kehinaan dan semoga Allah mengampuni semuanya dan Allah berikan hidayah. Dan ayo kita tinggalkan perlahan dan perlahannya. Cari yang halal. Tunjuk. Dan yang paling penting mengadu kepada Allah. Kepada Allah, rasa takut kepada Allah satu. Kemudian ada cara juga secara nyata. Anda cari yang halal dan jauh yang haram, na'udzubillah. Dan juga perkumpulan yang mengajak kepada hal seperti itu, perbincangan yang mengarah kepada yang demikian itu. Iya, baik, subhanallah. Bacaan jangan dianggap, bahkan bacaan, mohon maaf. Bacaan bahkan sebagian pakar-pakarnya, bacaan lebih dahsyat daripada nonton. Sebab dalam dunia bacaan itu sendiri bisa dibuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam dunia tontonan. Itu juga bahaya. Sudahlah, dalam dunia itu tidak perlu sudah. Kalau Anda menjaga mata, Anda menjaga diri Anda, di saat ketemu istri, tanpa harus dengan macam-macam akan bangkit syahwat dan maksimal. Kalau ketemu suami, maksimal. Tapi kalau Anda sudah beri mukadimah dengan yang buruk, ketemu suami hambar. Kenapa suamimu tidak seperti ada di TV itu? Dan suamimu di saat melayani hubungan seks tidak seperti yang ada di gambar itu, di film itu. Bahkan di film itu adalah khayal. Dan mungkin tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Karena khayal. Bahkan ada katanya ada di televisi, ada di film, ada dengan binatang semuanya. Nggak mau, binatang pun tidak mau dengan manusia. Khayal itu semuanya. Apa yang dicari dari itu semua? Dengan anjing, dengan apa kuda dan sebagainya. Kuda pun tidak mau dengan manusia. Dan Anda tahu cara hubungan seksnya kuda? Sesaat. Dia ketemu betinanya sesaat dan selesai. Itu khayal. Tidak ada yang terjadi dalam dunia manusia. Ini memang subhanallah. Manusia kalau sudah busuk dalam urusan seks lebih busuk dari binatang. Bahkan binatang sangat sopan. Kalau sudah betinanya itu adalah bunting, dia tidak akan mau lagi melakukannya. Dan cara melakukannya adalah dengan cara wajar dan selesai. Kadang kita zalim kepada binatang, nafsu binatang. Binatang nafsunya tidak seperti manusia. Yang kadang manusia hidupnya untuk nafsu. Dan kami himbau, jangan biasakan minum obat-obatan selagi Anda normal. Itu menuruti hawa nafsu dan itu akan merusak organ Anda sendiri. Kadang obat namanya Vigara, segala macam obat-obat yang penguat seks dan sebagainya. Tidak ada perlunya itu semuanya. Penguat seks yang sesungguhnya adalah jaga matamu. Jaga dari yang haram maka akan maksimal urusan seksmu. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya dan semoga yang bertanya sahabat Ibnu Yahya dari Bekasi diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak baik ini dan semoga selalu berada dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu ya, diberikan tadi apa yang Bu sampaikan, silakan diberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Simbolannya, ayo kita pandang anak-anak kita di pandangan masa depan nanti. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba anak Anda menjadi presiden di negeri ini? Kalau tidak Anda persiapan akan menjadi presiden culas.
Siapa tahu anak Anda ternyata bupati di kabupaten ini. Siapa yang menduga? Kalau tidak Anda persiapkan saat ini, akan jadi bupati yang culas. Siapa yang mengira kalau anak Anda ternyata menjadi seorang direktur perusahaan raksasa di Indonesia? Jika tidak Anda didik dengan benar, dia akan menjadi seorang direktur yang nggak benar. Maka persiapkan anak Anda untuk menjadi apapun yang istimewa. Khususnya menjadi pemimpin-pemimpin. Menjadi pemimpin. Di saat anak Anda didik untuk menjadi pemimpin yang baik, ketahuilah. Di saat menjadi seorang yang dipimpin, maka dia akan menjadi hamba rakyat atau pengikut yang baik. Karena apa? Sudah dididik dengan kemuliaan. Itu saja. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa la tuthil alaina innaka ala kulli syai'in. Allah ya Allah, muliakan kami Allah di dunia dan di akhirat. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang Kau cintai. Dicintai oleh kekasih-Mu, mencintai kekasih-Mu Nabi. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Jauhkan mereka dari yang haram. Jadikan masa depan mereka adalah masa depan kejayaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikan keberkahan kepada acara ini dan semua yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, yang hadir di sini. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Pertemukan kami di dunia dalam cinta dan di akhirat bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjang umur, sehat afiat. Orang tua kami ampuni, guru-guru kami ampuni. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Berikan keterusan keikhlasan kepada kami. Dan siapapun ya Allah yang saat ini Engkau uji dengan kemaksiatan, angkat mereka. Engkau uji dengan syahwat ya Allah yang haram, angkat mereka. Jauhkan dari keharaman, ganti dengan yang halal bersih ya Allah. Mudahkan kepada kami pintu halal ya Allah. Mudahkan kepada kami pintu halal dalam segalanya ya Allah. Makanan yang halal, syahwat yang halal, apapun ya Allah. Pandangan yang halal, pendengaran yang halal. Ya Allah, yang kami dengar dari yang halal, yang kami lihat dari yang halal. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, pemirsa Al-Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda telah bergabung bersama kami. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat di dunia wal akhirat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri ahli syurga dan menjadi pemimpin yang kenal Allah dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak-anak kita senantiasa menjadi orang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pengumuman tentang kajian rutin Al-Bahjah. Hadiri majelis rutin kajian kitab Al-Hikam nanti malam, setiap malam Senin malam Selasa pukul 20 di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga hadiri majelis muslimah bersama kami ya Univerus di rutin setiap Sabtu pertama dan ketiga di Sabtu yang akan datang 24 Jumadil Akhir atau 2 Maret 2016 pukul 15.30 di Ruang Madya Islamic Center Cirebon. Dan juga pendaftaran santri baru kelas tafakuh gelombang 1 yaitu tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah, 1 Maret sampai 30 April 2016. Dan juga gelombang 2 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 yaitu bertepatan dengan 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Informasi lebih lanjut hubungi 0853 2290 5511 0853 2290 5511. Pendaftaran santri tahfidz untuk anak-anak 22 Rabiul Akhir sampai 24 Sya'ban 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Februari sampai 31 Mei. Bagi yang ingin mendaftar harap mendatangi kantor tahfidz yang berada di sebelah utara aula masjid. Informasi lebih lanjut di 0823 2100 9109 0823 2100 9109. Dan bagi yang berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan infak rutin bisa mendatangi area stand yang ada di depan di Al-Bahjah ya. Informasi 0821 151 67341 082 115 167 341 atau 081 124 168 88 081
0811241688. Baik, dan juga mohon doa untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang diperlukan, yaitu kamera dan lain-lain, sekitar kurang lebihnya 60 juta. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bergabung dalam menyebarkan dakwah Rasulullah SAW. Baik, pada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Radioku Network yang sudah kepada Radioku Network sudah bergabung bersama, yang sudah ikut menyebarkan acara ini. Terima kasih kepada Radioku 92,9 FM Cirebon, Radioku 11089 AM Bogor. Terima kasih juga kepada 92,4 Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 93,6 FM Aceh, dan Radioku 1107 AM Bandung, Radioku 88,0 FM Pontianak, Radioku 89,2 FM Karimun, dan juga 954 AM Palembang. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk